nggak di murojaah, jadi kayak gitu. Tapi lama-kelamaan saya ini sih dapat pencerahan juga setelah ikut apa ya, kayak daurah selama 1 minggu gitu. Itu tuh di situ dibilang di dalam daurah itu tuh kayak apa sih, kalau ngafal, kita murojaah, kita baca Al-Qur'an, bersanad atau segala macam, itu tuh tujuannya tuh satu gitu, untuk kayak apa ya istilahnya, mewariskan, menurun-temurunkan apa ajaran yang udah dibawa gitu ya, Al-Qur'an yang udah diturunkan kepada Nabi Muhammad kepada kita, kayak gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan kayak mikir, oh iya ya, berarti emang latar belakang tujuan aku tuh buat ngafal tuh ya kayak gitu, buat apa, ikut melestarikan gitu kan. Lama-kelamaan jadi kayak motivasi tersendiri sih, jadi kayak apa ya, ya aku tuh pengen gitu jadi agen apa sih, penjaga Quran tadi gitu. Pengen ikut menyebarkan juga kayak gitu. Terima kasih, gitu aja sih kayaknya. Masya Allah, baik Kak. Jadi dari yang awalnya sebagai anak kecil gitu kan nggak tahu apa-apa, cuman yang iya-iya nurut aja gitu kan kata orang-orang apa, dan akhirnya bisa menemukan bahwa latar belakang yang mendorong apa ya, latar belakang yang kuat yang mendorong Kakak Syauqi bisa menghafal Al-Quran sampai sekarang ini adalah ingin menjadi agen penyebar isi-isi dari Al-Quran itu ya Kak ya. Iya. Iya, insya Allah, Masya Allah. Semoga dimudahkan ya, Kak. Nah, untuk Amin. selanjutnya nih, menurut Pak Triatno, maaf, oh enggak, salah lihat. Untuk Pak Triatno, seberapa penting sih Pak motivasi itu untuk kita bisa menghafal Al-Quran itu, gitu? Dari perspektif psikologi seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Ini luar biasa dalam kondisi pandemi ya. Ini adik-adik saya di Fakultas Psikologi ini, Masya Allah. Udah lama saya nggak ke kampus. Ya Allah, takdirkan qadarullah ketemu via virtual. Walaupun tentu saja kalau virtual itu ada kelebihan ada kekurangannya ya. Bolak-balik kalau saya materi seminar dalam masa pandemi ini memang lebih banyak online. Resiko menjadi narasumber virtual itu kayak ngomong sendiri. Benar Pak. itu yang membuat ada namanya Zoom fatigue gitu ya, ada kelelahan Zoom. Jadi memang tetap saja berbeda ya ketika kita langsung bertemu muka gitu. Ya ala kulihal, insya Allah ini ada sekitar berapa 35-an tadi ya kalau nggak salah partisipan kita. Kalaupun kemudian ada terkendala tidak bisa menyalakan video gitu ya, insya Allah menyimak. Husnuzon kita begitu ya, husnuzon kita insya Allah menyimak. Nah tadi ini saya memanggilnya Mbak aja ya, karena kan saya juga kalau dulu di kantor punya staff, walaupun dia staff tapi saya panggil Mbak. Untuk yang belum nikah atau yang sudah nikah, walaupun dia staff tetap saya panggil Ibu gitu ya, untuk menghormati. Saya sudah kebiasaan dari dulu seperti itu. Ini ada Mbak Syauqi, ada Mbak Firial, kemudian tadi ada Mbak Amira, yang mudah-mudahan kita semua nih peserta mendapatkan rahmat Allah. Apa tadi motivasi menjadi penting gitu ya, sepenting apa motivasi dalam kita menjadi penghafal Al-Quran. Kita coba letakkan dulu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan itu, mencoba untuk memahamkan ya, mengedukasi dalam konteks definisi gitu ya, supaya kita ini tidak gagal paham. Motivasi ini teman-teman yang saya dosen juga teman-teman adik-adik yang sedang kuliah nih, insya Allah motivasi ini banyak juga digali menjadi tugas akhir ya, skripsi. Motivasi itu asal katanya ini sedikit menjadi review kita ya, ada motion ya sebagai gerak, penggerak. Kalau kita ingat psikoanalisa, apa psikoanalisa? Ego super ego ya. Motivasi ini masuk drive, masuk masuk bagaimana dia menjadi energi, menjadi drive, menjadi penggerak bagi orang. Nah, yang paling terkenal itu teori motivasinya Abraham Maslow. Jadi tenaga pendorong menyampaikan kalau motivasi itu apa, kayak ibaratkan tenaga pendorong gitu, menyebabkan manusia berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Karena nanti Abraham Maslow mengaitkan antara motivasi dengan
hierarchy of needs ya. Bagaimana ada hierarki, kebutuhan hierarki. Ada mulai dari physiological needs, kebutuhan biologis, sandang, pangan, papan. Ada kemudian safety needs, ada kebutuhan akan rasa aman, rasa terlindungi dari perasaan takut, gitu kan ya. Ada kebutuhan social needs namanya, kebutuhan untuk kita bersosialisasi, sosial. Kemudian ada esteem, self-esteem needs, bagaimana kebutuhan untuk terkait dengan harga diri, kita merasa harus dihargai. Dan kalau di Abraham Maslow, puncaknya itu adalah aktualisasi diri, ya, self-actualization. Nah, kalau dikaitkan dengan menghafal Quran, tentu saja psikologi sebagai ilmu yang memang masih banyak sekulernya ya, masih memisahkan, ada jarak antara agama dengan ilmiah. Kalau dalam perspektif Islam, tentu saja ini kita coba letakkan ketika kita berbicara motivasi dalam konteks Islam, dia kan tidak hanya bersifat duniawi. Jadi misalkan contoh Mbak Syauki di awal belum memahami apa pentingnya, apa urgensinya menghafal Quran gitu, sehingga ikut-ikutan aja misalkan begitu ya. Atau saya juga nih, anak saya yang kedua, alhamdulillah kalau tidak salah sudah 7 juz ya di kelas 3 ini. Oh, sudah 6 juz insya Allah di kelas 3 ini. Oh, ada 8. Ini kita sudah 8 ya, alhamdulillah. Nah, kita menyampaikan bahwa dia memang kita persiapkan untuk menjadi penghafal Quran, tapi dengan cara yang tetap baik ya. Artinya kita motivasi, kita untuk berikan dorongan tadi, karena kalau untuk anak kecil sulit untuk memberikan dorongan sendiri, motivasi pribadi. Nah, balik lagi dalam Islam ini ada yang namanya motivasi harus dikaitkan juga dengan ukhrawi, dengan akhirat gitu ya. Maka kita kenal nanti kalau di psikologi ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ini buat teman-teman yang menghafal Al-Quran. Ketika di psikologi ini ada intrinsik, ada ekstrinsik, buat kawan-kawan, buat adik-adik yang menjadi penghafal Al-Quran ini, kita mengenal kalau di dalam psikologi itu motivasi intrinsik itu menjadi lebih penting. Apa sih motivasi yang ada dalam diri? Daripada motivasi ekstrinsik. Tadi ya, misalkan kalau disebutkan tadi beberapa aspek pencapaian-capaian Mbak Syauki, tentu saja ini insya Allah kita husnuzan bukan untuk yang lain-lain ya, tapi untuk memotivasi yang lain juga. Tapi kan kita tidak kemudian menghafal Quran itu hanya untuk, apalagi misalkan menang gitu ya, menang kalah gitu kan ya, untuk aspek perlombaan, kompetisi, tidak seperti itu insya Allah. Maka motivasi intrinsik yang itu adalah bentuk cinta kepada Allah, ini adalah sarana ibadah ya, kita membaca Quran, menghafal Quran sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, ini lebih kuat nantinya. Kemudian motivasi ekstrinsik itu ya tetap penting, karena nanti saat malas gitu, kita tetap butuh misalkan support dari teman-teman ya. Kalau di pesantren itu kan karena mungkin jauh dari orang tua, maka teman-teman, ada kakak wali asramanya nanti yang memotivasi dia, tetap butuh. Termasuk juga kalau di dalam Islam itu bukan berarti nggak ada motivasi ekstrinsik, kan surga, neraka itu kan motivasi ekstrinsik. Kita berharap dapat surga, kita berharap tidak masuk neraka, itu kan kaitannya dengan bagaimana kita memotivasi diri kita menghindari neraka, berharap kepada surga. Mungkin itu Mbak Firial ya untuk menjawab pertanyaan. Iya, baik. Masya Allah, Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan tadi pendapatnya adalah motivasi itu sangat penting, apalagi motivasi yang terbagi menjadi dua, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik mungkin dari dalam dirinya, seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Syauki. Kemudian yang kedua, yang ekstrinsik, seperti imbalan surga juga ancaman neraka, ya Pak ya? Ya, betul. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya nih kepada Kak Syauki lagi. Kak Syauki, bagaimana sih selama ini cara atau metode kakak dalam menghafal Al-Quran atau misalnya murojaah Al-Qurannya juga? Boleh dibagi sedikit? Kalau misalkan metode ya, kalau bicara tentang metode, sebenarnya kalau metode saya ngafal sendiri, itu apa ya,
perjalanannya lumayan juga sih, karena berawal dari tadi ya, kayak dituntun-tuntun gitu sama orang tua. Jadi itu dituntunnya tuh bener-bener dituntun. Jadi kayak orang tua baca, karena emang kebetulan orang tua punya TPA ya, jadi saya ikut ngafal di TPA sekaligus di rumah juga gitu. Jadi kayak biasanya tuh kayak sistem talaki, dibaca satu ayat, nanti saya ikutin kayak gitu-gitu. Nah tapi begitu masuk pondok, kan masuk pondok gak mungkin ada orang yang ituin lagi ya, gak ada orang yang ngetalakiin lagi gitu istilahnya. Jadi benar-benar bergantung sama diri sendiri. Itu kayak sempet kayak culture shock gitu sih, kaget gitu. Gimana ini cara ngafal gitu. Bener-bener kayak gitu. Nah terus akhirnya gara-gara itu juga, jadi tuh kayak bener-bener buta arah gitu. Jadi kayak ngafal tuh bener-bener beban banget lah itu kayak gitu. Nah terus tuh jadinya tuh kayak apa, kayak biasanya tuh dapetin setengah halaman aja tuh kayak susah banget. Bahkan sampai kayak perlu waktu semalaman, paginya baru bisa setor, itu pun masih lupa-lupa. Kayak gitu, sampai kayak gitu ya. Terus akhirnya lama-kelamaan kayak, ini sih, sempet kayak perubahan dalam hidup tuh pas kelas 9, kelas 3 SMP. Itu tuh kayak mikir aja, ini kok aku ngafal gini banget ya, kok nggak masuk-masuk, kok teman-teman yang lain pada cepet, kayak gitu-gitu kan. Kayak beragam banget gitu, ada orang-orang yang cepet, ada yang lama kayak aku gitu misalkan ya. Terus akhirnya lama-kelamaan mikir, apa cara aku nggak kayak gini ya, kayak gitu. Dan akhirnya ini apa namanya, karena emang aku juga dulu kayak seneng sama bahasa Arab ya, suka belajar bahasa Arab kayak gitu, meskipun kayak nggak wajib gitu di pondok. Akhirnya aku ini ngafal sambil lihat arti, dan ternyata itu cara aku gitu. Dan akhirnya apa, pas aku coba pakai cara itu, yang tadinya tuh lama banget ngafalnya tuh susah, dan alhamdulillahnya pas aku udah ketemu caranya itu dalam waktu sejam atau setengah jam itu bisa dapat satu halaman. Dan akhirnya kayak aku tuh menyimpulkan, oh ternyata setiap orang tuh punya caranya masing-masing kayak gitu dari yang hafal Quran tadi. Tapi kalau semisal yang murojaah, metode murojaah itu, kalau aku pribadi sebenarnya aku juga masih apa ya, kayak masih proses mencari sih ya, mencari cara murojaah aku yang enak tuh kayak gimana. Tapi kalau misalkan sejauh ini, aku biasanya tuh murojaah yang paling efektif itu tuh dengan aku ngajarin lagi ke orang lain. Jadi aku apa ya, karena aku juga ngajar, terkadang kalau misalkan aku tuh nyampein cuma satu ayat gitu kan, aku talakiin ke orang-orang, itu tuh kayak secara gak langsung tuh aku bikin cerita di ayat itu gitu. Jadi setiap kali aku murojaah itu kayak, oh iya ya, ini ayat yang waktu itu aku baca pas lagi kayak gini, kayak gitu-gitu segala macam. Dan terus akhirnya apa, selain itu juga yang aku tadi bilang murojaah itu enak sambil ngajar, kayak misalkan aku megang anak-anak yang dia udah hafalannya sampai mana lah gitu. Terus di bagian itu tuh aku gak lancar. Nah itu tuh jadi kayak motivasi tersendiri gitu, kayak aku tuh ya aku harus murojaah ini dulu gitu biar anak-anak itu apa ya, istilahnya itu kayak aku malu dong, aku guru tapi aku gak lancar gitu istilahnya. Nah, terus akhirnya selain itu juga cara aku murojaah itu kadang-kadang ini sih ada juga yang kayak aku murojaah itu secara apa ya, baca-baca aja terus kayak gitu-gitu. Nah terus pas udah aku bisa baca selama satu halaman atau satu surah itu aku bawa ke sholat gitu. Jadi kayak bener-bener ngulangnya itu sehari bisa 5 kali atau berapa kali kayak gitu dalam waktu berapa lama. Misalkan dalam seminggu aku baca surah itu terus kayak gitu. Dan ternyata dengan cara kayak gitu tuh apa ya, itu bener-bener ngaruh banget gitu. Jadi kadang-kadang malah yang kayak gitu tuh suka kayak jatuhnya kayak kebawa alam sadar gitu. Jadinya tuh kadang-kadang suka gak sengaja keucap atau segala macam kayak gitu. Nah terus kadang-kadang kalau gak kayak gitu juga, kayak misalkan kalau zaman kuliah gitu kan sambil jalan gitu dari RQ ke kampus itu sambil murojaah meskipun lupa-lupa gitu. Jadi nanti itu apa ya, kalau misalnya aku udah mentok di surah itu, aku ganti surah kayak gitu, terus kerjaan. Atau enggak, kayak misalnya di perjalanan naik motor itu sambil baca-baca kayak gitu. Dan ternyata kayak gitu tuh efektif, bisa bikin jadi ke apa ya, kayak istilahnya kayak bawah alam sadar sih. Jadi kayak aku tuh kadang-kadang suka nggak sengaja baca, kayak misalkan lagi diem gitu, tiba-tiba murojaah tanpa aku sadarin. Kadang-kadang kayak gitu sih. Mungkin gitu aja buat menjawab pertanyaan tadi. Iya, ya Allah, Masya Allah. Dari yang ceritanya Kak Syauki ini, dari mulai awalnya dituntun orang tua, kemudian akhirnya bisa menemukan penyesuaian-penyesuaian. Dari yang mulai tadi awalnya, apa Kak namanya? Talaki ya?
Iya, yang kita dibacanya satu ayat kemudian diputar kembali. Terus kemudian akhirnya sampai kemudian menemukan caranya nih, bahwa tadi saya sedikit mengutip kata-katanya Kak Syauki nih, bahwa setiap orang tuh punya caranya masing-masing gitu kan. Nah kalau Kak Syauki sendiri tadi seperti yang disebutin ya, ini memahami maknanya dulu nih apa. Kemudian ketika beliau melakukan murojaah, beliau motivasinya adalah dengan mengajarkan kepada orang lain seperti itu. Dan selanjutnya selain murojaahnya saat mengajarkannya kepada orang lain, beliau juga ternyata mengulang-ulang bacaan yang tadi harusnya di murojaah saat sholat, juga memanfaatkan waktu-waktu yang ada, misalnya aktivitas sehari-hari untuk membaca Al-Quran atau ayat-ayat yang ingin dihafalkan. Begitu ya Kak Syauki ya? iya kurang lebih kayak gitu. Iya, Masya Allah. Kayak, waduh, berarti tiada hari tanpa membaca Al-Quran ya Kak, judulnya ya Kak? Alhamdulillah. Menghafal, tanpa menghafal Quran, Masya Allah. Baik, untuk ini selain melengkapi dari jawaban Kak Syauki, kita akan melihatnya dari sisi psikologis. Nah, kalau menurut Pak Triyatno, bagaimana sih cara atau langkah-langkah yang benar saat kita tuh menghafalkan sesuatu agar masuk ke dalam long term memory atau LTM itu sendiri. Yang seperti kalau tadi Kak Syauki menyebutnya alam bawah sadar gitu. Tanpa sadar udah bisa mengucapkan. Silakan Pak. Ya. Ya, ini saya coba untuk membahasakan ke teman-teman yang tidak punya basic psikologi juga ya. Artinya ini kan tidak hanya adik-adik mahasiswa psikologi ya, tapi juga ada santri-santri yang tadi dibilang ya, punya background-nya berbeda. Ya, Alhamdulillah saya pernah mengadakan seminar menghafal Quran ya untuk anak yang orang tuanya bekerja, jadi tidak mondok gitu. Dan ini sudah beberapa orang yang mampu untuk mempraktikkan itu. Dan ini sekaligus mencoba untuk membenahi ya pola pikir kita, bahwa di antara kita juga ini kan ada yang tipe-tipenya berbeda ya. Ada yang mengikuti ini secara verbal, auditif. Kalau teman-teman mungkin yang psikologi paham itu cukup bisa menangkap. Ada yang harus nampak, apalagi ini pola pembelajaran kita di Indonesia itu kan di papan tulis gitu ya, jadi harus melihat. Saya boleh share screen ya, share screen untuk supaya nggak mengawang-awang gitu penjelasan saya. Oke, baik Pak. Mungkin kepada Nah, jadi supaya bisa di sudah bisa kayaknya, insya Allah. Oke, baik Pak. Sebentar ya. Karena tadi yang ditanyakan ini agak-agak menyentuh aspek-aspek teori ya. Nah, ini coba saya sampaikan gini, kalau kita berbicara ada teori inteligensi. Kalau yang belajar psikologi, kalau mahasiswa saya tanya nih gitu ya. Mulai dari perkembangan, jadi berkembang, dan ilmu pengetahuan itu berkembang ya. Jadi kalau kita tidak up to date terkait dengan keilmuan kita, apalagi kemudian teknologi ini luar biasa, era disrupsi teknologi ini luar biasa, begitu ya, maka perkembangan luar biasa akhirnya. Nah, mulai dari dulu ada yang namanya teori inteligensi terkait dengan general ability, bahwa kalau kita berbicara aspek tadi long term memory itu kan nanti kita berbicara aspek kognitif gitu ya, aspek yang ada pemikiran, aspek daya pikir gitu ya. Nah itu ada nanti terkait dengan inteligensi. Nah inteligensi sendiri mulai dari ada faktor umum. Jadi udah deh kalau dibilang inteligensi itu ya udah satu aja, itu adalah faktor umum gitu. Adalah general ability aja, adalah inteligensi tok, udah gitu kira-kira. Kemudian ada perkembangannya mulai ada dikotomi antara verbal non verbal. Jadi ada inteligensi kaitannya dengan kemampuan verbal, ada nanti kemampuan non verbal. Meningkat lagi ada namanya multiple cognitive abilities. Ada kemampuan yang dia sifatnya multiple abilities. Ada verbal, ada kata, ada angka, ada ruang, ada memori gitu ya. Ini kalau kita ingat. Nah, kalau kita berbicara menghafal Al-Quran, ini mulai masuk nanti dikaitkan dengan teori yang sudah memunculkan memori ini. Mulai dari multiple cognitive abilities ini. Sampai
muncul ada complete multiple cognitive abilities. Yang terakhir kalau ini adik-adik mahasiswa mau baca kaitannya dengan inteligensi, ya ini ada teorinya Kattelhorn-Carroll terkait dengan kognitif teori dia, itu luar biasa, ada banyak aspek di sana. Ada banyak faktor di sana. Ada 16. Kemarin saya baru ikut seminarnya, perkembangannya ini ditambahkan lagi faktornya. Nah, kalau kemudian kita berbicara gimana caranya supaya mudah masuk ke long term memory gitu kan ya, yang dia kalau kita baca ikut aja gitu. Jadi kalau kayak kita baca Al-Fatihah ini kan kita nggak usah nginget-nginget lagi, otomatis aja ngalir gitu. Nah sebenarnya konteks long term memory itu harapannya adalah dia seperti kita layaknya membaca Al-Fatihah. Nah, kalau masih nginget-nginget itu masih biasanya ada di working memory. Nah, flow-nya ini kayak gini. Ini saya sampaikan konsepnya dulu ya, supaya nanti kemudian terjawab apa yang ditanyakan. Mulai dari input lingkungan, apa tadi kita membaca kaitannya dengan Al-Quran, atau tadi yang Mbak Syauki juga awal oleh orang tua ditalaki, begitu pula sama anak-anak yang ada metode talaki. Kalau sebagian di anak saya yang diterapkan bukan kita menghindari bahasa menghafal, tapi udah aja baca 20 kali gitu. Baca 20 kali, insya Allah nanti pelan-pelan hafal. Walaupun nanti ditalaki dulu ya kaitannya dengan supaya nggak ada salah-salah tajwidnya. Nah, mulai masuk dari itu, dari lingkungan, masuk kepada sensory perceptual system. Nah, memori ini ada di sini nih, di lingkaran biru ini. Dia akan masuk menjadi working memory ya, GWM ini working memory, sampai nanti kita berharap dia menjadi pengetahuan. Jadi kalau di teori Kattelhorn itu adalah kaitannya dengan dia tidak hanya berbicara working memory atau memori yang sedang bekerja saja. Kalau kita kayak gini nih, kalau kayak kita lagi seminar nih, dapat nih informasi-informasi baru kan, itu baru sampai pada working memory. Nanti dia meresap menjadi short term memory. Nah, kalau sebelumnya cuma ada short term memory doang, nggak ada working memory. Nah, sekarang ada short term memory. Kalau nggak yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Syauki, kenapa akhirnya dia lebih prefer untuk menggunakan cara mengajar, karena di situ nanti yang short term memory itu masuk akhirnya menjadi long term memory. Nah, ini juga kaitannya dengan pola belajar kita ya, pola kita menghafal. Kan setidaknya kalau kita melihat dari teori inteligensi itu ada yang dia bisa masuk itu dengan visual, dia harus membaca dulu. Ada yang auditif, dia harus dengar dulu. Saya termasuk tipikal yang auditif. Itu saya baru tahu ketika saya SMA, saya salah satu mata pelajaran yang saya susah itu biologi. Akhirnya saya coba rekam. Dulu zamannya masih pakai tip rekaman gitu ya, masih pakai kaset nih. Kalau anak zaman now nggak tahu tuh apa itu kaset gitu ya. Itu direkam, kemudian dibaca gitu ya, kita rekam, kita baca, didengerin. Dan itu nempel sampai setitik-titiknya itu nempel. Jadi ketika EPTA, dulu ada EPTA-EPTANAS gitu ya. Ketika EPTA, akhirnya saya dapat nilai yang cukup tinggi ya untuk mata pelajaran. Nah, ada yang sifatnya kalau kita kinestetik dari pengalaman. Nah, itu yang juga kalau saya melihatnya kayak Mbak Syauki ini mencoba untuk mengerjakan semuanya ya. Tadi ada di awal punya metode talaki, kemudian dia harus membaca lagi, sampai harus ibaratnya mengajarkan. Nah, mengajarkan ini kan aspek pengalaman, kinestetik itu. Memang bagus juga untuk kalau saya sering menyampaikan tidak ada sebenarnya kalau dalam bahasa kita itu yang benar-benar cuma satu faktor. Dia biasanya dominasi ya, dominasi. Dominan yang mana? Apakah dominan dia masuknya itu ketika dia mengajarkan kepada anak-anak yang lain, kepada orang lain, atau kemudian dalam bentuk praktek yang lain tadi di sholat gitu ya, itu lebih bisa menghafal, atau justru dominan ketika dia baca. Imam Syafi'i kalau kita tahu ya, Imam Syafi'i itu kalau baca
semua satu halaman itu dia bisa ketika ngelihat dia langsung hafal gitu. Nah kemudian ada yang harus dengar dengar murotal gitu. Makanya ini tipikalnya beda-beda. Makanya tadi seperti yang Mbak Firya sampaikan, yang masing-masing punya cara. Coba untuk menemukan caranya ini buat santri-santri di pesantren yang sedang mengikuti ini, temukan caranya. Paling tidak nanti ada di tiga sektor itu ya. Apakah kemudian membaca saja, mendengarkan saja, atau mempraktekkan. Bahwa tiga-tiganya baiknya dilakukan, cuma nanti ada dominannya yang mana. Sampai kemudian ini bisa masuk ke long term memory itu. Gitu kira-kira dari saya, Mbak Firya, menjawab pertanyaan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan ya. Enggak, Pak, nggak kepanjangan. Justru lebih lengkap dan komprehensif. Komprehensif sama lengkap sama aja, Pak ya. Udah Sama menjawab aja. dengan tadi. Jadi kalau misalnya boleh saya coba untuk menegaskan kembali, cara-caranya adalah menyesuaikan dengan tipe pembelajarnya seperti apa di Indonesia. Kemudian juga tadi sesuaikan dengan pola menghafalnya masing-masing. Ada yang visual mungkin dengan membaca dahulu, kemudian audio dengan mendengar dahulu, dan kinestetik dengan menggunakan pengalaman atau dengan seperti Mbak Syauki dengan mengajarkan. Nah, dan ketiga Dan itu tambahan Mbak tidak Firya, ada yang... Kenapa? mohon maaf mumpung saya ingat nih. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah sekarang sudah ada tes IQ yang bisa melihat potensi inteligensi sampai aspek-aspek yang tadi yang bisa melihat sejauh mana dia nanti punya kelebihan di aspek visual, sejauh mana di aspek auditif. Itu sangat membantu, tapi memang masih mahal. Satu kali tes itu bisa di angka 1,5 sampai 2 juta karena memang dia sifatnya komprehensif, betul-betul detail, dan itu produksi Indonesia. Artinya sudah kita bangga dengan produk tes IQ Indonesia. Itu kalau boleh tahu dari foundernya dari universitas mana ya, Pak? Itu dari PT dia, yang mengembangkan PT. Namanya AJT Cognitive Test. AJT Cognitive Test. AJT. Terima kasih Pak atas informasi tambahannya. Oke, untuk kalau ada yang mau tes boleh ke saya. Pertanyaan. Oh bisa Pak. Nanti ada bonusnya ya Pak ya. Ada potongan harga. Baik tuh, dicatat ntar datang ke Pak Triyatna secara khusus. Untuk selanjutnya pertanyaan kepada Mbak Syauki lagi atau Kak Syauki adalah bagaimana sih, kan kakak kuliah ya semester 5 kebetulan seangkatan juga sama Viryal. Itu bagaimana cara kakak mengatur waktu semester 5 yang mungkin banyak sekali tugasnya, dan bagaimana kemudian kakak tuh bisa menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas itu atau aktivitas mengajar lainnya, dan bagaimana tambahannya kalau misalnya kakak sedang tidak mood nih, kan pasti ada masa-masa tidak mood, sedang nggak enak dan sebagainya, apa yang kakak lakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin itu Kak Syauki silahkan untuk dijawab. Iya, mungkin kalau misalkan buat kayak ngatur waktu kayak gitu ya, mungkin saya juga masih dalam proses belajar sih ya. Tapi kalau iya sih, soalnya kalau ngatur waktu itu, karena kan kalau misalnya di pondok kan emang udah teratur ya, ada waktunya masing-masing gitu. Dan begitu masuk kuliah tuh kayak masih bener-bener penyesuaian lagi gitu, buat nyari-nyari waktu segala macamnya kayak gitu. Nah, kalau semisal kemarin-kemarin semasa kuliah, pas masih offline gitu, itu kan karena memang ada RQ gitu kan, jadi ada lah istilahnya tempat buat aku murojaah gitu. Nah, kalau semisal sekarang ini, kebetulan kan aku juga lagi off dulu dari RQ karena nggak sanggup ngajar juga di sini. Nah, terus akhirnya itu kayak lewat tadi kan, lewat ngajar. Kadang-kadang kayak emang kalau ngajar tuh, kalau di sini kan emang kayak ada waktunya kita tuh kayak murojaah bareng-bareng berapa surah kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalkan sehari-hari sih ya, alhamdulillahnya kalau di keluarga aku sendiri itu kayak memang kita udah naruh waktu gitu. Jadi setiap abis selalu ya ba'da subuh sama ba'da maghrib itu kita semuanya megang Quran. Terus kita murojaah bareng-bareng. Kayak misalkan kita lagi mau murojaah juz 29, ya udah kita berlima baca juz 29 bareng-bareng kayak gitu.
Nah, terus atau enggak kalau misalkan pribadi juga ada. Jadi kadang-kadang apa namanya? Kita tuh kalau misalkan ba'da maghrib itu sama ba'da subuh ada yang kita murojaah bareng-bareng, murojaah pribadi sama apa ya kayak tilawah pribadi kita kayak gitu jadinya. Jadi emang apa ya di waktu ini itu sesuai kayak kan soalnya kalau ba'da maghrib sama ba'da subuh kan kayak apa ya masih belum ada rutinitas gitu kan. Jadi biasanya di waktu-waktu itu sih. Terus kalau misal lagi gamut itu atasinya gimana? Saya kalau aku pribadi ya bukan tipe orang yang bisa maksain kalau lagi gamut gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi gamut ya udah gitu. Jadi kayak misalkan ya aku lagi gamut abis subuh berarti aku cari waktu lain lagi. Jadi misalkan aku ambilnya tuh abis maghrib atau abis isya atau segala macam kayak gitu pokoknya aku nyari waktu yang lain lagi karena aku bukan tipe orang yang bisa maksain diri gitu kalau misalnya lagi gamut kayak gitu sih mungkin. Iya, baik, Masya Allah. Berarti kalau ini Kak Syauki tuh mulai apa ya, melakukan atau cara mengatur waktunya adalah dengan pembiasaan dari lingkungannya, juga dari tadi kan katanya sekeluarga gitu, Masya Allah, bareng-bareng, ba'da subuh, ba'da maghrib, membaca Al-Quran, dan di apa ya, istilahnya, apa sih, bareng-bareng ini loh, apa sih, membuat komitmen bareng-bareng, nah itu dia. Iya. Terus juga ada disiplin pribadinya gitu kan ya. Terus kalau untuk yang pertanyaan lanjutannya, bagaimana ketika mengatasi mood-nya itu, Kak Syauki mungkin bukan tipe-tipe orang yang memaksakan dirinya gitu ya Kak ya. Iya. Yang misalnya kalau udah nggak mood ya udah gitu, nggak mood mungkin bisa menyesuaikan cari waktu lain lagi seperti itu. Wah, ya Allah. Ternyata sebenarnya bisa, kita semua tuh sebenarnya bisa menghafal, tapi kenapa kok aduh gitu. Banyak sekali cobaannya gitu ya. Terus untuk Pak Triatno, kalau dari sisi psikologis nih Pak, bagaimana, maaf salah, ini, apakah ada pengaruhnya Pak kecerdasan emosional dalam menghafal Al-Quran atau dari menghafal Al-Quran ini bisa dapat meningkatkan kecerdasan emosional kita sehingga tadi bisa mengatur ketika tidak mood atau misalnya ketika ya sedang tidak bersemangat untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Ya, mungkin saya jawab kaitannya dengan tidak mood dulu ya, ini supaya kita kembali ke aspek motivasi sebenarnya. Cuman gini, saya ingin mencoba untuk menyampaikan kepada kita semua yang di sini. Kalau tadi Mbak Syauki menyampaikan, nanti menarik nih. Saya kata Mbak Syauki kan tadi nggak bisa, tipikal orang yang nggak bisa untuk kalau udah nggak mood itu ya memang akhirnya cari waktu yang lain. Secara umum begitu ya memang ya, banyak orang secara umum begitu. Cuman kalau coba kita pahami secara lebih jernih, kenapa nggak mood sekalipun, tapi kalau misalkan sudah deadline pasti jalan, ya nggak? Iya, betul. Ya kan? Yang sistem SKS itu kan, gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya lebih kepada tadi ada motivasinya gitu, ada motivasinya nggak gitu. Ketika kemudian dikejar deadline itu motivasinya berarti eksternal ya. Nyatanya satu waktu motivasi eksternal itu bisa lebih efektif daripada motivasi internal ketika intrinsik ya. Motivasi ekstrinsik itu lebih efektif daripada motivasi intrinsik dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh kayak tadi. Ya misalkan nggak tahu kalau misalkan kayak kasus-kasus Mas Syauki, bisa jadi kan kalau memang sudah mau ujian setor hafalannya itu, ya nggak mood sekalipun kan harus di itu ya. Ya memang, tapi memang ada tips-tips ya kaitannya dengan mood booster itu gimana. Ya kalau kaitannya itu ada kaitannya juga dengan pola hidup sehat gitu kan ya. Kaitannya dengan makanan, ada makanan-makanan yang membuat mood kita itu lebih baik gitu ya ketika di pagi hari, ketika untuk memasuki hari yang baru itu gitu. Artinya maksud saya kenapa saya ingin menyampaikan, merasa penting untuk menyampaikan ini supaya tidak menjadi semacam justifikasi ketika kita tidak mood, kita tidak mampu membangun mood itu tadi. Karena tadi pada kenyataannya ketika sudah deadline itu bisa mau nggak mau gitu. Itu fakta. Itu fakta yang berbicara. Dan di psikologi begitu ya, itu banyak aspek-aspek yang unik gitu ketika kita berbicara psikologi seseorang. Nah, kalau dikaitkan dengan
menghafal Quran dengan kecerdasan emosional ya, emotional quotient. Apa sih kecerdasan emosional? Ini kan kaitannya dengan kemampuan kita, kemampuan seseorang untuk menilai, mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Jadi supaya kita sekali lagi meletakkan dulu nih kaitannya dengan definisi emosi kita gitu kan ya, bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan kita untuk mengontrol, untuk menerima kaitannya dengan emosi diri dan orang lain. Nah, adik-adik yang rahmati Allah, kalau kita berbicara kecerdasan emosi ini kenapa menjadi penting? Karena ternyata menurut penelitian salah satunya ada tokoh yang namanya Goleman ya. Ini melakukan penelitian ternyata aspek IQ itu hanya berpengaruh 20% dalam keberhasilan kita, kesuksesan. 80%-nya itu ada kaitannya dengan aspek-aspek yang lain. Termasuk di sini ada kaitannya dengan kecerdasan emosi. Nanti dalam perkembangannya ada kecerdasan spiritual. Nah, nanti menarik tuh kalau kita berbicara keilmuan psikologi juga dia akan berkembang dari yang betul-betul murni sekuler gitu kan ya, sampai nanti kalau dalam perkembangan ini ada namanya psikologi transpersonal. Dia sudah berbicara spiritual, dia sudah berbicara aspek Tuhan gitu ya. Nah, ya selama ada kebaikan ambil saja gitu kan ya, selama kemudian dia bertentangan dengan nilai-nilai agama kita ya nggak usah diambil, kan sesederhana itu sebenarnya. Nah makanya kemudian kalau kita berbicara tadi apakah menghafal Quran berpengaruh meningkatkan kecerdasan emosional, maka sebenarnya ini harus dijawab melalui riset ya, penelitian. Nah alhamdulillah saya kalau kaitannya dengan menyampaikan materi, memberikan materi, kita karena banyak baca ya, sebagai narasumber kan harus banyak baca. Termasuk kalau saya itu harus kemudian mencoba mengeksplor jurnal-jurnal ya. Nah, ini menarik nih kalau ada beberapa ternyata penelitian yang mengkonfirmasi bahwa betul menghafal Al-Quran itu ternyata berpengaruh kepada kecerdasan emosional. Gitu. Termasuk adalah juga berpengaruh kepada kecerdasan spiritual. Salah satunya diteliti di tahun 2019, itu kaitannya dengan menghafal Al-Quran itu dikaitkan dengan kecerdasan spiritual. Kemudian pada tahun sebelumnya itu meneliti kecerdasan menghafal Al-Quran dikaitkan dengan kecerdasan emosional. Yang ternyata menghafal Al-Quran itu signifikan. Ya, kalau kita berbicara penelitian kan, ada yang lagi skripsi mungkin pengaruh gitu ya, pengaruh menghafal Quran dengan kecerdasan emosional. Ini kan berarti kira-kira kayak gitu ya penelitiannya. Nah, ini pun ada mahasiswa saya yang mengambil topik ini, kaitannya dengan menghafal Al-Quran. Nah, ternyata berpengaruh signifikan. Berpengaruh signifikan kepada kecerdasan emosional. Jadi kalau tadi dibalik lagi, ini berpengaruh atau enggak, memberikan pengaruh. Karena ya termasuk kalau di sini kan akhirnya kita semakin mempercayai gitu ya, bahwa dengan mengingat nama Allah hati menjadi tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub gitu kan ya. Artinya gini, bahwa kalau kita dalam perjalanan kita memahami sesuatu, akhirnya aspek ilmu pengetahuan itu yang benar ya, ilmu pengetahuan yang dia berjalan pada relnya, yang benar, yang tidak menafikan aspek-aspek nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, dia akan sejalan kok dengan nilai-nilai Islam, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Termasuk tadi bahwa orang bisa kaitannya dengan kok menghafal Quran dengan kecerdasan emosional. Kalau saya hanya sekedar mengklaim, ini kan kurang fairnya sebagian dari kita itu ketika menyampaikan sebuah materi sebagai narasumber, kadang-kadang hanya opini aja ya gitu. Artinya sekedar klaim saja gitu bahwa ya udah ada kok hubungannya kira-kira kayak gitu. Nah ini enggak, saya sudah menyatakan penelitiannya salah satunya tadi di 2019 itu di sebuah madrasah Quran pondok pesantren dilakukan oleh seorang mahasiswa melakukan skripsi. Karena kalau kita berbicara penelitian itu harus sesuai sama lingkup yang menjadi partisipannya ya. Dia tidak bisa diumumkan begitu. Tapi ini gambaran bahwa ada gitu.
ada sebuah penelitian mengatakan itu ada. Termasuk kalau kaitannya dengan kecerdasan emosional, ini di Bogor juga penelitian yang dilakukan di Pesantren Al-Quran Muhammad Toha. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi saya pernah membaca penelitiannya dilakukan di sana, dan itu berpengaruh ke kecerdasan emosional. Nggak tahu nih nanti ada yang ada di mengikuti yang mungkin berasal dari Bogor, pernah dengar nggak Kompas Al-Quran Muhammad Toha Al-Fasili? Mungkin begitu Mbak Firya. Wallahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Syauki. Kok Pak Syauki sih keliru ya, ampun. Pak Triyatna atas pemaparannya. Dari mulai yang tadi ada kemampuan mengontrol perasaan diri orang atau SI atau EQ, kemudian tadi teorinya Goleman juga 20%, sehingga juga ada penelitian yang signifikan rupanya bahwa menghafal Al-Quran itu mempengaruhi kecerdasan emosional juga spiritual seseorang gitu ya Pak ya. Kemudian juga kalau misalnya boleh, apakah Bapak juga tahu yang mengenai penelitian dari Ustadz siapa ya, kalau tidak salah, mengenai cara cepat untuk membaca atau menghafal Al-Quran gitu, kalau nggak salah. Saya lupa Ustadz siapa yang pernah memaparkan hal itu, dan itu juga ternyata disampaikan lagi kemudian oleh Pak Triatno di sini. Oke, untuk selanjutnya ada suara ponakan saya, maaf ya. Maaf semuanya. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Syauki. Apakah Kak Syauki ini lebih merasakan ketenangan atau pengalaman psikologis lainnya, positif lainnya, dalam diri kakak ketika menghafal Al-Quran itu? Oke. Kalau misalkan dari saya pribadi, sewaktu menghafal ya, karena mungkin mungkin pengaruh dari motivasi saya juga ya dulu ya, waktu ngafal masih kayak gitu ya motivasinya. Jadi tuh kayak istilahnya tuh dulu kalau tiap kali ngafal itu kayak pas udah tahu cara ngafal sih udah agak beban lagi sih, cuma kayak lebih ambisius buat ini nih harus dihafalin nih kayak gitu, kayak jadinya tuh bawaannya tuh kayak bikin nambah semangat aja gitu, jadinya kayak setiap kali ngafal satu ayat gitu, kayak kalau misalnya ada yang masih salah diulang lagi kayak gitu sih kalau waktu proses ngafal. Tapi kalau semisal waktu murojaah itu dulu juga saya waktu murojaah tuh kayak kayak nggak ada yang mengesankan gitu istilahnya ya, kalau nggak baca gitu-gitu doang gitu, kayak gitu istilahnya tuh kayak biasa aja gitu, ngalir aja gitu. Tapi ibu saya tuh pernah bilang kayak misalkan kamu tuh kalau misalkan murojaah tuh harusnya dinikmatin gitu, suka bilang kayak gitu. Nah, terus tuh kayak aku juga kayak kalau ngeliatin orang tua aku kalau murojaah tuh kayak enak buat ngedengarnya tuh, jadi kayak pelan, kayak nggak terburu-buru kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya kayak aku coba-coba, ternyata iya ya bener ya, kayak aku tuh baru tahu, oh titik ketenangan kita itu ada di situ kalau kita menikmati gitu. Jadi aku tuh pas aku murojaah tuh sambil nikmatin, sambil pelan-pelan gitu kan, sambil kayak istilahnya pokoknya dia nggak terburu-buru lah kayak gitu. Itu tuh kayak bawa kayak tenang aja gitu, enak aja gitu. Kayak jadinya ya, kayak gak ada beban sama sekali, kayak plong gitu. Kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau misalkan ya kita lagi murojaah yang kayak misalkan bagiannya itu belum terlalu lancar mungkin ya, harus sambil dibuka-buka kayak gitu-gitu segala macam. Itu kadang-kadang suka bikin kayak itu sih, lupa sekitar gitu istilahnya. Jadi kayak fokus ke Quran terus, jadi kayak gak inget sama yang lain-lain. Kadang-kadang suka kayak gitu sih. Mungkin gitu aja. Masya Allah, sampai lupa dengan sekitar gara-gara asik sekali gitu dengan menghafal Al-Quran gitu. Kayak engagement-nya apa sih kalau yang ini menurut pemateri Perma Profiler gitu kan, engagement-nya tinggi ketika Kak Syauki ini membaca Al-Quran gitu, Masya Allah sekali. Dan mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Pak Triyatno mengenai ketenangan saat kita mengingat Allah dengan baca Al-Quran atau berzikir yang Allah dzikrillah tatmainnul qulub gitu kan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita sempurnakan lagi dengan perspektif psikologi Islam. Menurut Pak Triyatno, dengan menghafal Al-Quran itu bisa nggak sih Pak kita meningkatkan well-being kita secara personal atau kebahagiaan kita secara personal ketika dipandang dari psikologi Islam?
well-being ya. Well-being ini yang bukan orang psikologi paham kan? Jadi saya coba jelaskan dulu ya sekali lagi. Supaya ini luar biasa nih teman-teman. Pertanyaannya susah-susah. Supaya teman-teman yang tidak punya background psikologi ya, ini ada istilah well-being. Ini termasuk sesuatu yang baru. Ini kalau di kita ada bahasanya konstruk, ada bahasa teori, namanya psychological well-being. Kita kenalnya dengan PWB kalau di dulu belajar profesi. Apa sih sebenarnya secara mudahnya mirip-mirip dengan kesehatan mental. Kalau di sini kan diartikan dengan kesejahteraan psikologis ya, kesejahteraan psikologis. Ya mirip-mirip dengan kesehatan mental. Kalau kesehatan mental itu dulu ada almarhumah Profesor Zakia Darajat ya, yang dia mendalami kaitan dengan kesehatan mental. Tidak jauh dari itu sebenarnya. Tapi supaya kita tidak lari dari esensi PWB ini, psychological well-being ini, ada yang mengatakan ya ini adalah suatu kondisi ketika kita bebas dari tekanan, bebas dari masalah-masalah mental. Jadi tapi tidak hanya itu, tapi lebih dari itu kondisi yang mempunyai kemampuan, setidaknya ada 6 hal ya kalau yang mungkin ingat. Ada namanya penerimaan diri, self acceptance, kemudian ada personal growth, kaitannya dengan bagaimana dia mampu melakukan pengembangan diri, ada kemudian purpose in life, kaitannya dengan bagaimana dia memiliki makna, melakukan pemaknaan dirinya dia sendiri, kemudian ada kaitannya dengan relationship, ada kaitannya dengan positive relationship with others, bagaimana dia mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya kalau nggak salah yang kelima itu kaitannya dengan environmental mastery, bagaimana dia mampu untuk mengatur lingkungan kehidupannya, dan ada kaitan dengan autonomi. Jadi ada 6 aspek kalau kita berbicara PWB. Ini disampaikan oleh Riff ya. Jadi salah satu tokoh PWB, psychological well-being ini adalah Riff. Ada 6 faktor itu tadi. Nah, teman-teman rahmati Allah, kalau kemudian kita berbicara bagaimana pengaruh Al-Quran, menghafal Al-Quran terkait dengan PWB ini, lagi-lagi kita kan ada nggak sih pengaruhnya gitu ya? Maka perlu kita tahu ada nggak riset yang dia menjelaskan kaitannya dengan menghafal Al-Quran dikaitkan dengan well-being itu tadi, kesehatan mental, kesejahteraan psikologis. Dan saya pernah membaca ada gitu bahwa bukan hanya kaitannya, sekali lagi bukan hanya sekedar opini atau klaim, tapi ada hasil penelitian yang menunjukkan penelitiannya sifatnya kualitatif. Jadi dia kualitatif, hanya ada 3 informan di sana, ada 3 partisipan. Kualitatif kan dia menggali ya, tidak perlu banyak partisipannya, tapi digali secara radikal gitu ya, secara mengakar. Maka dari ketiga partisipan ini akhirnya dipahami ada hubungan antara lagi-lagi signifikan kaitannya dengan menghafal Al-Quran dengan kesejahteraan psikologis. Diukurnya kayak gimana? Diukurnya ketiga partisipan ini memenuhi nggak 6 kriteria tadi, 6 aspek tadi. Mulai dari penerimaan diri, kemudian bagaimana dia mengatur lingkungannya, bagaimana dia autonominya, bagaimana dia tadi kaitannya dengan 6 yang tadi sudah saya sebutkan. Maka dari ketiga orang ini 2 orang memenuhi semua aspek. Hanya 1 orang yang kurang dari aspek autonominya saja. Gitu. Jadi kalau kita berbicara menjawab dari pertanyaannya, ya dari 2 orang penelitian ini ternyata bisa menjawab bahwa memiliki pengaruh dari kesejahteraan psikologis kita, kesehatan mental kita. Karena kalau kita berbicara psychological well-being itu tadi hanya 1 ya yang kaitannya dengan autonomi, menentukan tindakannya sendiri. Dia kaitannya dengan dirinya sendiri mau berbuat apa, itu kurang. Itu pun bukan nggak ada sama sekali, tapi kurang saja. Gitu. Jadi ini luar biasa
aspek-aspek menghafal Al-Quran ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Syauki ya, ketika orang tuanya mencontohkan untuk membaca Al-Qur'annya dinikmati gitu, bukan hanya sekedar ibaratnya kalau yang agak-agak mungkin masih gagal paham ya buat para penghafal Al-Qur'an itu dalam tanda kutip ya, walaupun ini tetap saja lebih baik daripada yang tidak punya ikhtiar sama sekali gitu ya. Tapi tetap harus meningkat gitu. Maksud saya jangan hanya berhenti pada level tertentu. Artinya ketika dia sudah melakukan menghafal Al-Qur'an, kemudian masuk kepada aspek-aspek pemaknaan tadi ya, bagaimana kemudian mencoba pengaruhnya menghafal Quran itu terhadap dirinya dia sendiri, sehingga nanti sampai pada tadi menghayati, kemudian sampai pada menikmati tadi. Kalau udah sampai pada fase yang menikmati tadi yang seperti Mbak Syauki sampaikan, udah nggak ingat dengan apa-apa gitu ya, artinya sekitarnya sudah dia coba untuk nggak punya pengaruh kalau dia sudah mendalami atau menghafalkan Al-Quran, itu sudah luar biasa. Dan memang kaitannya dengan kita meningkat dari satu tingkatan, dari satu aspek ke aspek berikutnya, kan tentu saja harus banyak latihan, ya. Harus banyak pembiasaan, habitual. Kalau di dalam teori psikologi itu bagaimana sebuah tindakan menjadi habit, itu kurang lebih butuh waktu 60-66 hari kan gitu ya, rata-rata ya gitu. Nah ini menjadi penting buat kita aspek-aspek pembiasaan. Termasuk bagaimana tadi PWB ini bisa tercipta, PWB ini bisa kemudian mewujud pada seseorang ketika menghafal Al-Quran, tidak serta-merta. Tidak serta-merta, ada proses di dalamnya. Kalau kita hanya sekedar kemudian menghafal Quran saja tanpa melakukan pemaknaan, tanpa melakukan internalisasi nilai-nilai Al-Quran kepada diri kita sendiri, ya akhirnya lewat aja gitu, seperti hanya sekedar menghafal hal-hal yang lain, walaupun tetap saja nilainya ibadah karena di situ kita sedang menghafal Al-Quran kan gitu ya. Mungkin gitu Mbak Firian. Iya, baik. Masya Allah, ternyata udah banyak sekali penelitian, bisa dibilang banyak sekali ya Pak ya, maksudnya penelitian yang udah meneliti tentang bagaimana kemudian menghafal Al-Quran ini bisa mempengaruhi kesehatan psikologi seseorang, seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga ya, kaitannya dengan menghafal Quran ini memang termasuk objek penelitian yang cukup banyak, cukup favorit ya. Menghafal Quran ini buat kampus-kampus seperti UIN, kampus-kampus Islam, ini menarik untuk digali. Cuman kita coba beranjak gitu, kalau yang sudah digali di aspek misalnya tadi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, EWB gitu ya, kita perkaya lagi. Ini nanti tugas teman-teman yang insya Allah sekarang jadi mahasiswa gitu kan, minimal punya sumbangsih gitu ya, kaitannya dengan keilmuan psikologi ini. Gitu iya, Mbak Ferial. iya baik, Masya Allah. Mungkin kalau yang selanjutnya bisa ini ya Pak ya, apa penelitian tentang apa sih ilmu faal ya Pak ya, bagaimana kemudian otak penghafal Al-Quran itu dibedakan dengan orang yang mungkin bukan penghafal Al-Quran gitu kan, Masya Allah, itu sebagai insight baru. Nah untuk pertanyaan ini khusus kepada Pak Triyatno juga nih, kan ada istilah ya, ini ilmu adalah cahaya, saya lupa ininya apa namanya pembahasannya, yang pada intinya artinya adalah ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang-orang yang bermaksiat, menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut Bapak Triyatno sendiri, bagaimana cara kita kemudian konsisten membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk agar bisa mendapatkan cahaya ilmu itu sendiri, terutama sebagai penghafal Al-Quran itu? Ya, kalau kita berbicara ini kan berarti tips ya, bagaimana kemudian trik, tips untuk kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau kita pertama kaitannya dengan bagaimana berbicara satu tingkah laku, perilaku menjadi kebiasaan, itu tadi kalau Mbak Firial yang tertarik sama CBT ya, di CBT itu aspek behavior itu nanti baru dia bisa terbangun menjadi sebuah habitual ketika rata-rata, kita berbicara rata-rata 60-66 hari. Itu coba untuk dibiasakan. Makanya awal kan kadang-kadang kita butuh yang namanya dipaksa gitu ya. Artinya dididik dalam konteks mungkin agak dipaksakan, itu kan juga yang dialami
Mbak Syauqi dalam fase-fase dia menghafal Qur'annya, ada fase mungkin dulu serasanya mungkin ada kok begini sih, mungkin ada kadang juga kepikiran orang-orang lain juga nggak repot-repot amat gitu, misalkan gitu kan ya. Itu sisi-sisi yang manusiawi. Tapi nanti ketika itu sudah menjadi sebuah pembiasaan, 60 hari, 66 hari secara komitmen ya, secara konsisten untuk dilakukan, nanti akan menjadi pembiasaan. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana tips berikutnya, kalau menurut saya penting untuk mencari, kalau di kita namanya bi'ah ya, mencari lingkungan, mencari milieu yang itu mendukung kebaikan. Makanya kalau penghafal Quran, bagus untuk mencari teman, mencari bi'ah lingkungannya sesama penghafal Quran. Gitu, jangan, ya walaupun berteman dengan siapa saja, cuman kan kalau kata orang-orang dulu, orang-orang bijak itu kan berteman dengan siapa saja, bersahabat tidak dengan siapa saja gitu. Jadi kalau berteman ya boleh sama orang-orang yang bahkan dia berbeda agama, ini kan kaitannya dengan bagaimana kita membangun relationship dengan dia lintas batas kalau kaitannya dengan berteman. Tapi kalau sudah menjadikan itu sahabat, nah ini yang repot itu adalah ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang salah gitu ya, lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung kebaikan itu tadi. Kita pengen ngafalin Quran, tapi teman kita ngajakinnya nonton misalkan gitu kan ya, ngajakinnya nge-game misalkan gitu, main game, kan nggak nyambung gitu kan. Makanya ya cari bi'ah, cari lingkungan yang itu menyemangati kita pada kebaikan. Gitu ya kalau lagu yang apa, bagaimana kita menjadi berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu. Insya Allah kita akan kebagian solehnya ya. Kalau menurut hadis Rasulullah itu kan berteman dengan penjual minyak wangi gitu, kita akan terkena wanginya. Kita akan kemudian mendapatkan pengaruh kebaikannya dari lingkungan-lingkungan yang memang dia menginginkan kebaikan. Nah yang terakhir kalau menurut saya kaitannya dengan bagaimana tips untuk kita mendapatkan kebaikan, tentu saja yang tidak kalah penting tetap membangun katakanlah hubungan kita dengan Allah gitu ya. Itu selalu, bahkan kalau di kami di lembaga saya ketika ada yang konsultasi, dia adalah muslim, kita bangun lagi kesadarannya untuk meningkatkan kedekatannya dengan Allah gitu. Karena bagaimanapun kita sudah dekat dengan lingkungan yang baik gitu ya, tidak ada dalam tanda kutip ya, tidak ada cacatnya, tidak ada nodanya, tapi kita tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan Allah, ya kan tinggal Allah berkehendak nggak untuk memberikan kebaikan itu sama kita. Karena larinya kan kalau kita berbicara aspek keimanan kan harus memahami itu, bahwa besar peran atau aspek Allah itu begitu signifikannya, bahkan sangat, karena dia serba maha kan begitu. Maka kalau kita berbicara bagaimana kita selalu berada dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, kuncinya yang paling terakhir kaitannya dengan tetap membangun hubungan yang luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah kita kepada Allah ini kita bangun. Gitu Mbak Firial. Iya, baik. Kalau begitu, izin saya menyimpulkan dari tips-tipsnya yang disampaikan oleh Pak Triatno tadi. Yang pertama adalah mencari lingkungan yang mendukung. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun kebiasaan baik. Terutama tadi di sini sebelumnya disampaikan 60-60 hari pembiasaan dalam psikologi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah selalu memperbaiki hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Masya Allah. Untuk sesi selanjutnya nih, udah masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada partisipan mungkin yang ingin bertanya bisa langsung untuk mengajukan diri atau bisa menulis di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kedua pembicara kita? Ayo nih, mumpung ada pembicara yang keren-keren, Masya Allah. Karena saat lagi waktunya ternyata udah mendekati akhir tuh gimana? Mendekati penutupan, jadi mungkin bisa segera langsung diajukan pertanyaannya. Kepada kakak panitia mungkin
ada, oh iya, kepada kakak panitia atau misalnya teman-teman dari LDK Psikologi bisa juga untuk mengajukan pertanyaan. Halo, kakak panitia. Oh ini, ya benar. Mungkin Mbak Hani ingin menanyakan langsung atau boleh saya bacakan saja? Mungkin bisa langsung on cam dan menanyakan kepada pembicara langsung. Oke, baik. Akan coba saya bacakan dari Hani dan Hafi. Izin bertanya, bagaimana menghilangkan perasaan takut untuk menambah hafalan? Takut di sini maksudnya takut ketika di akhirat nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan hafalan tersebut. Terima kasih. Mungkin kepada Pak Triatno dipersilahkan. Cek. Ada pertanyaannya? Iya, sudah Bapak, sudah dibacakan. Bagaimana ketika kita, untuk menghilangkan rasa takut untuk Suaranya Mbak Firda saya nggak dengar ya. Halo, cek. Belum terdengar ya, teman-teman? Belum terdengar belum, Pak? Kecil ya suaranya? Ini sudah paling besar volumenya. Apa yang saya, oh sudah terdengar ya? Kalau Iya. saya yang kurang dengar berarti nih. Oke, akan saya coba ulangin lagi. Yang dari Kak Hani dan Hafi, izin bertanya, bagaimana menghilangkan perasaan takut untuk menambah hafalan? Karena takut di sini maksudnya adalah takut ketika di akhirat nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan hafalan tersebut. Bagaimana Pak Triatno? Apakah sudah terdengar? Halo, Assalamualaikum. Apakah sudah terdengar suara saya? Maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar oleh kami. Halo, kakak panitia mungkin bisa membantu untuk karena tidak terdengar. Ada sedikit masalah teknis. Baik, mungkin ditunggu sebentar ya teman-teman, kawan-kawan semua. Untuk sesi selanjutnya akan ada foto bersama nih teman-teman, jadi dimohon untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu dan menunggu kehadiran dari Pak Triatno kembali. Apa sudah bergabung belum ya? Pak Triatno belum. Kak Syauki gimana nih Kak? Apakah ada lagi nih yang mau disampaikan? Apa mungkin closing statement? Ada udah hadir nih Bapak. Halo, Assalamualaikum Pak Triatno, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah tersambung belum Pak? Sudah kedengaran ya? Sudah terdengar Pak. Apa suara? Halo, sudah terdengar Pak? Apa suara saya juga terdengar?
kedengaran tapi suaranya Mbak Viral di saya pelan ya. Mungkin ini ada kendala teknis di saya kayaknya. Kalau yang lainnya terdengar nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Yang tadi ya, Iya, yang ada di chat ya. iya, menghilangkan rasa takut. Baik. Mbak, ini chat yang tadi kehapus. Oh Karena iya, baru masuk baik. lagi chat yang tadi kehapus. Masalah, Boleh iya, dibacakan Mbak lupa. Viral? Baik, saya coba bacakan kembali. Bagaimana menghilangkan perasaan takut untuk menambah hafalan, Pak? Karena rasa takut di sini yang Boleh dimaksud tolong dikopas, maaf. Ini suaranya Mbak Viral saya kurang. Oh ini, ya, baik. oh Nih, ya, bagaimana menghilangkan perasaan takut untuk menambah hafalan? Takut ketika di akhirat nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan hafalan tersebut. Jadi, ini yang penting suara saya kedengeran ya. ya, udah kedengeran, Pak. Kedengeran ya, alhamdulillah. Jadi gini, ini saya juga punya klien yang dia punya perasaan takut bahkan sampai kadarnya anxiety ya kalau di kita di psikologi itu. Nah, takut pada apa? Takut ibadahnya nggak diterima gitu loh. Jadi ada ada aspek-aspek seperti itu. Dan kalau kita mendalami kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan anxiety, kaitannya dengan depresi gitu ya. Itu ada kaitannya dengan ketakutan terkait dengan aspek-aspek agama. Nah, kalau dikaitkan dengan takut menambah hafalan karena takut ada ya ibaratnya hisab Allah gitu ya. Jadi gini, kalau ini harus kita kembalikan kepada aspek keimanan atau dalam kerangka tauhid, bahwa kalau kita berbicara tauhid itu harus seimbang antara khauf dengan ar-roja kan gitu ya, antara ketakutan dengan pengharapan kepada Allah. Jadi ketakutan yang dikaitkan dengan bagaimana kita mau menambahkan hafalan tadi karena takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kita harus timbulkan bahwa Allah ini adalah zat yang maha kemudian memahami hambanya. Selama kemudian kita berikhtiar maksimal untuk katakanlah melakukan apa yang sudah kita hafalkan, mencoba menerapkan nilai-nilai yang sudah kita hafalkan, kita paham itu sudah kita lakukan secara maksimal, yakin bahwa dengan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ar-raja yang luar biasa kepada Allah, bahwa Allah juga akan memberikan kemaafan, Allah akan memberikan, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih kepada kita. Jadi secara mudahnya ya harus diikuti antara ketakutan tadi, perasaan takut yang sebenarnya positif ya, artinya takut yang positif. Kalau ini tidak ke arah anxiety, tapi kalau nanti sudah berlebihan, itu bisa loh nanti arahnya pada aspek-aspek kekhawatiran yang dia kalau di Islam itu ada was-was ya, masukkan bisikan setan juga gitu. Jangan ngapalin loh nanti susah lah pertanggungjawabannya kepada Allah. Kira-kira nanti ada tambahan bisikan setan yang kayak gitu. Nah, bisikan-bisikan ini harus kita tangkis. Salah satu tangkisnya apa tadi? Dengan menyeimbangkan ar-roja itu tadi. Pengharapan kita kepada Allah juga harus tinggi. Gitu kira-kira Mbak Firya. Iya, baik, Masya Allah. Berarti selalu meminta perlindungan dari Allah ya, Pak ya. Tentang bagaimana kemudian mengatasi rasa was-was itu tadi. Bagaimana Mbak Hani, apakah udah menjawab pertanyaannya? Semoga menjawab baik. Terima kasih juga. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar, Pak? Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sekiranya cara memanajemen emosi ketika masih berproses menghafal Al-Quran hingga bisa sampai ke tahap menikmati seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Syauki, bagaimana dia kemudian lupa akan lingkungan sekitarnya. Sehingga itu bagaimana Pak cara memanajemen emosinya? Apakah suara saya terdengar Pak? Saya nih yang jawab. Mungkin Iya. Mbak Syauki aja dulu tuh sebagai Oke, baik. pelaku dulu. Iya, oke, baik. Kemudian kepada Mbak Syauki mungkin bisa membagi tipsnya atau cara-caranya, Mbak? Kalau misalkan saya pribadi ya, emang sih apa ya berawal dari yang tadi kan ya. Awalnya tuh kayak
kayak gak menikmati banget gitu. Istilahnya kayak sekedar memenuhi kewajiban, aku yang penting udah murojaah gitu. Kayak gitu jadinya kan. Kayak yang penting udah murojaah aja. Nah, terus tapi lama-kelamaan karena yang tadi itu dibilang coba kamu nikmatin. Nah, itu tuh jadi kayak misalkan kalau aku pribadi itu kayak cara nikmatin itu kayak aku baca pelan-pelan, terus juga ada nada. Jadi kayak seakan-akan kita tuh apa ya, ikut apa ya, kayak sambil ngetuk-ketuk atau segala macam, jadi sambil menikmati itu kayak gitu kan. Jadi ada iramanya tersendiri gitu. Terus juga apa kayak sampai apa ya, kalau misalnya dalam proses menghafal ya, biasanya tuh aku tuh kalau yang nyampe bikin suka lupa. Kadang-kadang ya saya suka lupa kalau misalnya di UIN tuh kayak duduk di Fatullah udah lama banget, ternyata udah mau maghrib, udah mau nyampe Isya kayak gitu-gitu kan. Itu kadang-kadang karena emang apa ya, fokus baca artinya terus kayak gitu-gitu segala macam. Jadi kayak udah dinikmatin aja gitu. Jangan sampai kayak kita stres sendiri dengan apa yang kita baca gitu. Kayak misalkan lagi murojaah tuh kayak stres, iya Allah ini habis ini apaan sih gitu. Dinikmatin aja, kadang-kadang kan juga yang namanya lupa kan manusiawi ya. Aku juga kadang-kadang pasti lupa gitu kan. Nanti kalau misalkan lupa, ya udah stop gitu, buka Quran dulu kah atau gimana, nanti ituin lagi, dinikmatin lagi, dibaca lagi, kayak gitu-gitu sih kalau aku sih. Tuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Syauki atas sharing-sharingnya. Kemudian kalau selanjutnya nih, dilengkapi oleh Pak Triyatna, bagaimana menurut Bapak caranya Pak untuk memanajemen emosi itu tadi? Suara saya kedengeran nggak nih? Sudah terdengar Pak, terdengar. Alhamdulillah. Iya, saya ganti ini, ganti headset. Baik, kalau kaitannya dengan manajemen emosi ya, kalau kita berbicara aspek manajemen kan mengatur emosi. Tapi tadi saya ingin kaitkan ini dengan konsep PWB itu tadi ya, psychological well-being ini, bahwa salah satu aspek PWB itu ada kita dari 6 aspek yang penting itu tadi, bagaimana kita melakukan pemaknaan dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita. Ada purpose in life kita, bagaimana kita punya tujuan hidup, punya tujuan dalam aktivitas kita. Ketika kita sampai kepada aspek pemaknaan dari kita mencoba menghafalkan Al-Quran, maka di situ nanti nilai-nilai bagaimana kesejahteraan psikologis kita itu akan meningkat, akan kita dapatkan, termasuk adalah mulai merasakan menikmati itu tadi yang disampaikan oleh, kalau Mbak Syauki ini kan kaitannya dengan dia sebagai pelaku ya, sebagai orang yang memang merasakan langsung gitu kan ya, prakteknya seperti itu. Di tataran teorinya, di tataran konsepnya, ya, coba untuk tadi yang seperti disampaikan Mbak Syauki, kalau untuk pemaknaan kan mau nggak mau kita coba untuk membaca artinya. Sampai ada tingkatan-tingkatan tertentu itu kan, kalau kaitannya dengan interaksi dengan Al-Quran itu kan bukan hanya membaca. Nanti ada mulai dari membaca, ada mulai dari kemudian menghafal, ada kemudian nanti mencoba untuk mendalami gitu ya. Ada mendalami ini mulai membaca artinya, lebih mendalami lagi membaca tafsirnya kan gitu ya. Sampai bagaimana kita mampu melakukan implementasi. Sebagaimana juga tahapan-tahapan keimanan kan, keimanan itu mulai dari takrir bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amal bil arkan. Dia bukan berpindah fase, tapi fasenya harus meluas. Kayak orbital gitu ya. Jadi kalau kita melihat orbital itu kan, dia lingkaran itu dia bukannya berpindah dari satu orbit, tapi dia meluas. Begitu juga dengan pola interaksi kita kepada Al-Quran sampai ke taraf menikmati itu, perlu ada pola interaksi yang dia meluas, mulai dari satu tingkatan, bukan meninggalkan membacanya gitu. Artinya gini, jangan sampai kita, udah baca tafsirnya, nggak usah lagi tilawah Qurannya tinggalin misalkan gitu. Atau udah lagi nggak usah jadi menghafal Quran lagi. Itu namanya meninggalkan, bukan orbital gitu ya. Nah kalau kaitannya dengan konsep orbital itu, dia meluaskan cakupannya. Mulai nanti baca artinya gitu kan ya. Itu kenapa juga misalkan orang yang lebih menghayati sholatnya, menikmati sholatnya itu kan, ketika dia memahami apa yang dibaca, pasti beda gitu. Pasti beda antara orang yang hanya mengerjakan sholat dengan sekedar hafal saja, tapi dia dengan orang yang mengerjakan sholat, dia memahami
minimal artinya. Apalagi sampai kemudian memahami tafsirnya. Ya, langsunglah kemudian seperti yang diceritakan di Sirah-Sirah itu, sahabat yang begitu menikmati sholatnya sampai terkena panah juga nggak bergeming, kan gitu ya, kira-kira seperti itu tuh. Sampai pada aspek, kalau di kita itu, di psikologi itu muncul trans-nya itu gitu kan, sudah sedemikian menikmatinya sehingga lupa gitu dengan bahkan rasa sakit gitu. Kira-kira gitu Mbak Firya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak. Berarti dari mulai kemudian ada tahapannya gitu seperti tadi disampaikan Bapak, kemudian juga paling tidak untuk mencapai tahap menikmati itu dari mulai kita belajar untuk memahami minimal artinya, kemudian sampai kepada tafsirnya. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik, Masya Allah. Wah, tidak terasa teman-teman semuanya. Ini udah sampai 5.12, jam 5:12 menit. Di sini sudah mau maghrib, dan untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah simbolis penyerahan sertifikat kepada Pak Trianto dan Kak Syauki. Mungkin kepada kakak panitia bisa langsung di-share screen. Oh ya. Sudah terlihat ya? Jazakallah khair. Pak, ini soalnya ya Pak. Sertifikatnya. Waalaikumsalam. Berisik. Ya, jazakallah khair buat teman-teman panitia ya, Mbak Amira. Iya, terima kasih banyak Pak. Mungkin untuk selanjutnya kepada Kak Syauki, sertifikat. Kak Syauki. Iya, jazakumullah khair. Iya, terima kasih. Jazakallah Kak. Oke, untuk selanjutnya ini ada step ternyata yang dilewatin sama saya, mohon maaf. Jadi sebelumnya ada closing statement yang harus disampaikan oleh Kak Syauki juga kemudian Pak Triatno. Apa closing statement yang bisa disampaikan kepada kami, juga kepada para penghafal Quran yang saat ini hadir? Mungkin dari Kak Syauki dulu bisa disampaikan, Kak. Iya, boleh. Mungkin kalau dari aku ya, ngafal itu menurut aku nih ya, buat kalian semua gitu, jangan jadiin ngafal Quran itu beban, tapi dinikmatin aja gitu. Dan cari cara kalian, jangan bergantung sama cara-cara orang lain, kayak gitu. Terus juga, jangan sampai kalian itu terbebani dengan hafalan tadi itu sendiri. Gitu aja sih. Oh ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Kak. Jangan terbebani, yang penting menikmati. Itulah kutipan dari Kak Syauki. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Triatno untuk closing statement-nya, Pak. Ya, mungkin ini sekaligus titip pesan ya buat ini luar biasa para penghafal Quran. Ini saya berada di antara mereka, mudah-mudahan menjadi bagian kebaikan buat saya, insya Allah, buat teman-teman di sini juga semua, ketularan kebaikannya mudah-mudahan. Ya buat saya sih menyampaikan semangat terus gitu ya buat yang menghafalkan Quran. Tapi tadi tidak berhenti pada aspek-aspek yang kalau kita lihat itu secara zahir saja gitu kira-kira ya, fisiknya. Artinya physically sudah selesai menghafal 30 juz gitu. Artinya kemudian juga tidak melanjutkan pada aspek berikutnya. Ini banyak beberapa guru kita, ulama kita ini mengingatkan ya kepada penghafal-penghafal, utamanya penghafal-penghafal muda, tetap kaitannya dengan adab, akhlak gitu ya, itu tetap untuk dilakukan. Karena kalau kata siapa, Khabib ya, yang pemain apa tuh, MMA ya, itu luar biasa loh dia yang dia sampaikan bahwa orang non muslim itu melihat Islam itu bukan dari Quran, bukan dari hafalannya, dia nggak ngerti, tapi orang muslim non muslim itu melihat Islam itu dari akhlak, dari perbuatan orang-orang Islam.
Maka harusnya sih sejalan nanti antara isi hafalannya dengan akhlaknya, dengan pengamalan nilainya, gitu ya. Walaupun tadi yang disampaikan Mbak Syauki betul, jangan dijadikan beban, nikmati saja, karena kan kita butuh proses juga ya, kita butuh proses juga. Nggak tiba-tiba menjadi orang yang sempurna, sudah hafal Quran gitu, kemudian sempurna juga semuanya, ya semuanya butuh proses. Yang keliru adalah kalau kita nggak menjalani prosesnya, itu mungkin dari saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Syauki juga Pak Triyatno telah menyampaikan closing statement-nya. Jadi maaf kembali saya menyampaikan aku kembali karena terlewat step-nya. Nah, untuk selanjutnya ada donasi untuk rumah Quran. Mungkin kepada perwakilan Kak Anissa Zakia Ramadina dipersilahkan untuk bisa menerima donasi dari kami. Mungkin kepada panitia. Baik, terima kasih. Ini tolong diterima ya Kak, donasi. Teman-teman dari UIN Jakarta. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya Kak, insya Allah. Amin. Untuk acara selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin kembali oleh Kak Fakri Robani. Fakih Robani, maaf, saya salah baca. Mungkin kepada Kak Fakih dipersilahkan Kak. Ya, oke. Ya, sebelum membaca doa, marilah kita menundukkan kepala kita dan mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukhaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa min sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma innaha ta'lamu anna hadhil qulub wa istamas ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadas ala da'watik wa tawahadas ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma dawabikutaha wa alimuddaha wa lihasulaha wa amlaha likulikan ladzi la yahmud wa asrasuruha bifaidil imani bi wa jamilik tawakkuli alai wa ahrifna ma'afatik wa ala syahadati fi sabili innaka ni'man maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Kak Fakih telah memimpin doa yang untuk acara kali ini. Alhamdulillah, acara telah usai dilaksanakan. Untuk selanjutnya, mari sejenak kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sesi yang paling akhir nih teman-teman. Kita akan ada foto bersama yang mungkin akan diwakilkan. Ada kakak panitia yang bisa untuk mengambil gambarnya? Ya, ada. Mohon untuk yang berkenan on cam dipersilahkan teman-teman. Untuk sesi dokumentasi. Kakak panitia yang mungkin bisa dihitung ya Kak? Oke, sebentar ya. Ini mungkin bisa siap-siap untuk menyalakan kameranya nih, yang di slide pertama nih, masih banyak. Mungkin Kak Ifda, Kak Alia. Oke, kira-kira mau on cam gak nih? Oke. Ini aku coba hitung ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sudah selesai. Baik, terima kasih banyak Kak Hanifah telah mencoba mengambil gambarnya. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama acara dari awal tadi mungkin agak sedikit telat karena menyesuaikan dengan jadwal waktu sholat di sini juga teman-teman panitia lainnya. Kemudian untuk terakhir juga saya menyampaikan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara Pak Triyatno juga Kak Syauki telah membagi kisahnya pada kita dalam sesi Share and Inspire kali ini.
Sama-sama, makasih ya. Iya, Mohon izin terima kasih ya. Kak. Jazakumullah juga Waalaikumsalam. panitia. Ya. Iya, terima kasih Kak Syauki. Sehat-sehat selalu teman-teman semua. Ya.